Oke, dengarkan saya ya. Kita akan mulai. Penyebaran Islam di Indonesia melalui berbagai cara seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, dan politik. Oke, sampai di sini masih paham ya anak-anak ibu? Kita akan lanjutkan kembali. Media yang pertama yaitu melalui perdagangan. Hal ini tidak terlepas dari wilayah Indonesia yang sangat strategis sehingga memungkinkannya banyaknya pedagang-pedagang dari luar Indonesia termasuk dari pedagang yang membawa kebudayaan Islam ini yang mengembangkan nanti agama Islam di wilayah Indonesia. Media yang kedua adalah melalui pernikahan antara masyarakat pribumi asli Indonesia dengan pedagang Islam. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena banyaknya pedagang Islam menetap cukup lama di Indonesia. Jadi kondisi ini memungkinkan terjadinya hubungan antara masyarakat Indonesia dengan pedagang Islam. Media yang ketiga adalah melalui pendidikan. Bagaimana penyebaran Islam di Indonesia dilalui melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti surau, daya, dan pesantren. Jadi melalui lembaga pendidikan ini, para ulama menyebarkan agama Islam kepada murid-murid yang disebut nanti dengan santri. Media yang berikutnya adalah kesenian, yaitu melalui pertunjukan seni rupa berupa wayang. Nah, wayang ini merupakan diperkenalkan pertama sekali oleh masyarakat Hindu yang masuk ke Indonesia. Nah, inilah kembali digunakan oleh masyarakat Islam atau pedagang Islam untuk mengajarkan ajaran agama Islam karena lebih mudah. Karena wayang merupakan salah satu pertunjukan seni yang dari zaman dulu sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, inilah salah satu kegunaan dari wayang yang digunakan oleh kaum ulama untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Media yang terakhir adalah politik. Nah, kita lihat bagaimana politik dapat mempengaruhi berkembangnya ajaran Islam di Indonesia. Hal ini karena pengaruh kekuasaan raja pada saat itu sangat berperan penting di dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, rakyatnya juga akan mengikuti jejak rajanya. Kondisi ini yang terjadi karena rakyat memiliki ketaatan kepada raja pada saat itu. Oke, kita tetap lanjut, tetap semangat. Kita akan lihat materi kita berikutnya. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia adalah adanya akulturasi kebudayaan terdahulu dengan kebudayaan Islam. Berarti kebudayaan masa praksara dengan kebudayaan Islam. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia itu yang pertama di bidang politik. Adanya beberapa perubahan seperti kerajaan bercorak Hindu-Buddha menjadi kerajaan bercorak Islam. Kemudian kerajaan menjadi kesultanan. Sedangkan nama-nama sultan disesuaikan dengan nama-nama orang Arab. Nah, perhatikan tanda panah yang Ibu buat di dalam gambar tersebut, itu adalah contohnya. Yang kedua di bidang sosial. Nah, bagaimana pengaruh Islam terhadap perubahan masyarakat Indonesia di bidang sosial? Kita lihat di bidang sosial, sebelum masuknya Islam, masyarakat Indonesia karena pertama sekali mendapatkan pengaruh agama Hindu, maka masyarakat Indonesia mengenal sistem kasta atau pembagian kelas sosial masyarakat. Ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Tetapi setelah masuknya Islam ke Indonesia, sistem kasta di Indonesia itu dihapuskan karena menurut ajaran agama Islam bahwa semua manusia itu adalah sama, tidak ada pembedaan. Nah, karena penghapusan kasta ini pada masyarakat Indonesia,
mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia memeluk agama Islam karena sistem kasta itu dihapuskan. Bidang agama. Perubahan di bidang agama jelas sekali. Awalnya sebelum masuknya agama Islam, masyarakat Indonesia itu kepercayaannya adalah Hindu dan Buddha. Tetapi setelah masuknya Islam, agama ini berubah. Masyarakat Indonesia mulai memeluk agama Islam. Perubahan di bidang kebudayaan ini yang paling banyak mendapatkan pengaruh, ya. Kenapa? Karena adanya akulturasi atau perpaduan kebudayaan masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam. Jadi ini memiliki kebudayaan yang unik. Apa itu? Mari simak penjelasan Ibu mengenai pengaruh Islam di bidang kebudayaan. Seni bangunan, terutama masjid, menara, dan makam ini mendapatkan pengaruh dari kebudayaan sebelumnya. Atap masjid berbentuk tumpang susun. Ini merupakan akulturasi dengan budaya masa praaksara, yaitu pundan berundak-undak. Nah, perhatikan atap masjid yang Ibu tandain. Ini merupakan akulturasi kebudayaan masa praaksara dengan masa Islam. Yang kedua, menara masjid. Ini salah satu contohnya adanya perpaduan budaya Indonesia dengan budaya Cina. Lihat menara masjid. Makam dibuat besar merupakan perwujudan dari bangunan megalitikum atau zaman batu besar. Ini adalah salah satu contoh makam sultan, yaitu Sultan Hasanuddin. Kalian perhatikan, ini dibuat besar karena ini merupakan perpaduan dengan zaman praaksara, yaitu zaman batu besar atau megalitikum. Perubahan di seni ukir. Pada masa Hindu, seni ukir lebih didominasi oleh ukiran dari hewan dan manusia. Contohnya adalah patung dewa-dewi. Tetapi pada masa Islam, hal ini dilarang. Jadi, ukiran pada masa Islam itu dia berupa daun-daunan atau bunga. Perubahan di seni hias. Contohnya ini adalah kaligrafi. Nah, setelah masuknya Islam ke Indonesia, masyarakat Indonesia mulai mengenal yang namanya tulisan Arab yang disebut nanti dengan kaligrafi. Ini adalah contoh dari perubahan seni hias. Pengaruh di bidang sastra. Sebelum masuknya Islam, sastra masyarakat Indonesia itu karena pengaruh Hindu-Buddha, dia adalah berupa kitab. Ya, contohnya kemarin adalah Bharatayuda atau Sutasoma yang disebut nanti dengan Kakawin. Tetapi setelah masuknya Islam, sastra ini berupa hikayat, babat, dan primbon. Ketiga perbedaan ini akan dijelaskan pada nanti tugas yang kalian buat. Masih semangat? Oke, kita akan lanjut lagi. Perubahan dari seni tari, yaitu munculnya kesenian bernafas Islam yang bertujuan menyebarkan agama. Jadi tarian ini tidak hanya melulu hanya bentuk tarian saja, tetapi di dalamnya itu ada unsur-unsur yang bernuansa Islam sebagai salah satu sarana mereka untuk menyebarkan agama Islam melalui tarian. Demikian penjelasan Ibu. Dipahami ya? Ditanya. Terima kasih.